Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan eksposisi kita dari Matius pasal yang kelima. Saudara dan saya akan masuk ke dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kita sudah selesai dengan ucapan bahagia atau ucapan berkat di dalam Matius pasal 5, khotbah di bukit ayat 1 sampai 12. Hari ini Bapak Ibu dan saya akan berfokus kepada ayat 13. Mari kita baca bergantian 13 sampai dengan 16. Matius pasal yang kelima. Saya mulai ayat yang ke-13, Bapak Ibu 14, begitu seterusnya sampai 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita itu lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Yang kita renungkan nanti adalah ayat yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang besar yang telah diberikan bagi kami di dalam Kristus. Kami bersyukur untuk ibadah yang Tuhan izinkan supaya kami boleh menikmati relasi dengan Dia, menikmati persekutuan dengan Dia di tengah-tengah seluruh kesibukan ketika kami memperjuangkan hidup kami. Kami saat ini boleh menikmati bahwa Allah memelihara hidup kami meskipun kami berhenti dari kerja kami, dan kami datang dengan kesadaran bahwa Allah adalah pemelihara dan sumber hidup kami. Kami berdoa kiranya Allah yang telah memberi Kristus, yang memberi hidup dan memelihara hidup, bahkan memberikan ibadah kepada kami, menjadi Tuhan yang juga hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami melalui firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Engkau memberkati jemaat maupun hamba Tuhan yang menyampaikan firman maupun yang mendengarkan firman, supaya kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu dan saya memperhatikan, ini adalah kelanjutan dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sekali lagi, teks yang Bapak Ibu dan saya baru saja baca adalah kelanjutan dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat 12. Artinya Bapak Ibu dan saya tidak bisa menyingkirkan begitu saja konteksnya. Khususnya kalau Bapak Ibu mau melihat, maka kita perlu memperhatikan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12 sebelum masuk kepada ayat yang ke-13. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku, tadi karena kebenaran, sekarang karena Kristus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus berbicara mengenai apa yang disebut sebagai aniaya, fitnah, penolakan, bahkan kemudian nanti kematian yang akan dialami oleh orang Kristen. Mereka, sekali lagi, mereka dicela, mereka ditolak, mereka dianiaya, dan mereka difitnah oleh dunia. Tetapi kemudian setelah membahas itu, baru kemudian dia masuk di dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Berbicara mengenai peran umat Allah sebagai garam dan terang di dalam dunia yang mencela mereka, yang memfitnah mereka, dan yang menganiaya mereka. Sekali lagi, dia mulai dengan menjelaskan bahwa dunia memusuhi orang percaya. Tetapi kemudian masuk kepada ayat 13 sampai 16, dia bilang, justru karena mereka memusuhi kamu, maka kamu harus berperan di dalam dunia ini. Orang Kristen bukan orang-orang yang lari dari dunia yang menganiaya mereka, yang menolak mereka. Orang Kristen adalah orang-orang yang justru dipanggil untuk masuk ke dalam dunia dan memainkan peran mereka di situ. Bapak Ibu, istilah dunia mengacu kepada masyarakat, mengacu kepada apa yang kita sebut hari ini sebagai lingkungan yang gelap secara spiritual, yang terus-menerus mengalami pembusukan oleh karena mereka bukan hanya melawan Allah, tapi juga mereka melawan apa yang disebut sebagai kebenaran. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik dengan melawan kebenaran. Dunia ini tidak akan menjadi lebih baik dengan melawan Allah. Oleh karena mereka melawan Allah dan melawan kebenaran, maka wajar jika dunia ini menolak orang percaya yang berpegang kepada kebenaran. Dunia ini meremehkan gereja dan umat Allah yang berpegang kepada kebenaran. Sebenarnya sampai pada derajat tertentu, Bapak Ibu dan saya bisa sebut ini wajar. Memang dunia pasti akan menganiaya Bapak Ibu dan saya. Semua orang benar yang dimunculkan oleh Tuhan di dalam dunia ini mengalami aniaya. Maka Tuhan Yesus bilang mereka juga telah memperlakukan nabi-nabi yang datang sebelum kamu. Nanti di bagian yang lain Tuhan Yesus bilang mereka juga akan memperlakukan aku begitu. Kalau guru diperlakukan sedemikian, apalagi pengikut-pengikutnya.
Itu bukan sesuatu yang mengejutkan sebenarnya. Adalah hal yang wajar bahwa dunia yang gelap dan yang terus membusuk ini melawan Allah dan hukum-hukumnya, dan sampai pada satu titik mereka akan menolak, memfitnah dan menghancurkan gereja. Gereja tidak dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus bilang, berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya oleh karena kebenaran. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya oleh karena aku. Bapak Ibu, bagi saya, kalau Bapak Ibu ada di dalam satu ruang kerja, lalu kemudian Bapak Ibu berpegang kepada kebenaran, Bapak Ibu diterima oleh semua orang, Bapak Ibu harus terima itu sebagai anugerah. Itu anugerah itu. Biasanya, normalnya, orang akan menolak saudara dan saya kalau saudara dan saya berpegang kepada kebenaran. Sehingga kalau kita hidup benar, hidup beres, lalu masyarakat terima kita dengan baik, ya saya kira Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan juga kasih anugerah, memberikan apa yang disebut sebagai pengecualian bagi kita. Jangan sombong itu. Normalnya kita dianiaya. Tetapi kali ini enggak. Maka terimalah itu sebagai anugerah Tuhan. Mungkin kalau Tuhan izinkan kita hidup benar, lalu kemudian kita dianiaya, mungkin kita enggak bertahan. Maka Tuhan jaga kita dengan mengizinkan mereka terima kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita mesti ingat apa yang dikatakan oleh Timothy Keller. Itu dia bilang, penderitaan pada saat saudara dan saya hidup benar justru lebih sulit dijelaskan. Kalau kita hidup tidak beres, lalu kemudian kita mencuri, kita dianiaya, kita bisa terima kan? Memang ini konsekuensi kesalahan saya. Tapi kita hidup benar, kita hidup beres, lalu kemudian kita dianiaya, ini sulit dijelaskan. Banyak orang menolak Tuhan justru karena ini. Saya hidup benar, lalu kemudian saya mengalami aniaya. Apa ini? Orang kecewa dan meninggalkan Tuhan karena ini. Tetapi Tuhan Yesus bilang, kalau sampai itu terjadi bagi kamu, kamu berbahagia. Dan sekarang saya juga mau ingatkan, jika itu tidak terjadi pada Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat dua hal ini. Pertama itu anugerah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Yang kedua, tanya baik-baik. Apa iya saya nggak dianiaya ini karena saya hidup benar, orang suka sama saya? Atau ada hal tertentu yang sebenarnya sudah dikompromikan dan itu hal-hal prinsip? Nanti sebentar saya akan singgung satu contoh bagi Bapak Ibu dan saya sudah singgung sebenarnya di PA Wanita. Tapi saudara dan saya diterima oleh dunia itu bisa karena Tuhan beranugerah. Tuhan jaga kita sehingga mungkin satu saat dianiaya tapi sekarang belum. Bersyukurlah, nikmati waktu anugerah itu. Tetapi di sisi yang lain, coba tanya baik-baik. Apakah ada hal-hal tertentu yang Bapak Ibu dan saya sudah kompromikan. Sehingga ciri khas Kristen sudah nggak ada lagi. Orang anggap, oh ternyata dia sama dengan kita. Dunia yang cenderung membusuk ini melihat bahwa saudara dan saya tidak berbeda dengan mereka. Maka tidak perlu dianiaya. Tidak perlu disingkirkan. Cuman beda agama kok, Tuhannya sama. Cuman beda keyakinan kok, kelakuan sama. Bedanya cuma satu ibadah minggu, satu ibadah Jumat, satu ibadah tiap hari. Tapi kelakuan kami sama. Sama-sama korupsi, sama-sama putar balik, sama-sama. Semua sama. Cuman beda waktu ibadah, samalah. Jangan-jangan orang bilang semua agama sama, itu gara-gara orang Kristen punya hidup. Memang gak beda dengan yang lain. Maka dua hal ini perlu ditanya di saudara dan saya refleksikan hari demi hari. Saya hidup benar, tidak dianiaya. Anugerah Tuhan. Berterima kasih sama Tuhan. Saya tidak pernah dianiaya, tidak pernah ditolak, selalu diterima. Jangan-jangan ada yang sementara saya kompromikan. Bapak Ibu, dunia memang ditolak dan diremehkan. Tidak dianggap oleh dunia. Tetapi ketika saudara dan saya mengalami hal ini, ketika gereja ditolak, kita diremehkan, kita tidak dianggap berharga, itu bukan alasan sekali lagi untuk lari. Ini bukan alasan untuk tidak menjalankan peran kita. Bapak Ibu, kadang-kadang kita bilang, habis mereka menolak saya sih, makanya saya tidak bisa hadir di situ dan kemudian memberikan pelayanan saya kepada mereka. Tidak. Justru karena ada penolakan, karena dunia ini membusuk dan menolak kebenaran, Yesus mulai dengan ayat 10-12 ada aniaya, maka gereja harus masuk. Sekali lagi, justru karena ada aniaya, maka gereja harus masuk ke sana. Orang percaya harus masuk ke sana. Penolakan, fitnah, aniaya adalah alasan untuk masuk, adalah alasan untuk berfungsi dengan benar. Bapak Ibu, ini bukan cuma prinsip yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Sampai derajat tertentu saya pernah sampaikan di sini. Ada satu filsuf di bidang politik namanya Niccolo Machiavelli. Waktu dia selidiki sejarah politik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca tulisannya dia Il Principe atau Sang Pangeran itu, ketika saudara dan saya baca tulisan itu, saudara akan menemukan dia mengkonstruksi teori-teori politik dengan belajar sejarah. Unik sekali. Dia belajar sejarah di Eropa, dia belajar sejarah di Asia, lalu kemudian dia bilang kecenderungan manusia dalam politik itu seperti apa. Dia mulai jelaskan. Banyak orang benci tulisannya dia, tapi mempraktekkan tulisannya dia. Ini adalah seorang filsuf yang tulisannya dibenci, tapi terus dipraktekkan khususnya oleh para politisi. Saudara yang politisi sesekali baca, siapa tahu saudara bisa bercermin dari dia.
Kita bisa menemukan diri kita di dalam. Ini orang dibilang dia punya tulisan. Ada satu orang yang baca lalu kemudian bilang, ini saya menemukan jari setan di dalam tulisannya dia. Tapi saudara lihat politisi di Indonesia, kalau saudara baca baik-baik Machiavelli, prakteknya dari A sampai Z jadi. Kenapa? Karena dia baca sejarah politik, sejarah dunia, dari Eropa sampai kepada Asia, lalu kemudian dia tarik teori-teori itu. Lalu kemudian dia bilang begini, salah satu tesisnya dia adalah, politik itu tidak pernah ideal. Kalau Anda mau masuk ke dalam politik, jangan berharap politik itu ideal. Makanya orang sering bilang kan, politik itu jahat. Dia pakai istilah politik tidak pernah ideal. Kalau begitu, kalau politik tidak ideal, apa yang harus dilakukan oleh seseorang? Oleh manusia. Dia bilang, justru karena politik tidak ideal, maka kamu harus masuk ke sana. Bapak Ibu ingat Tuhan Yesus bilang apa? Kamu, aku utus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Langsung mengandaikan situasi yang tidak ideal. Semua serigala. Maka Bapak Ibu dan saya diutus untuk masuk ke dalam situasi yang tidak ideal. Tuhan Yesus tidak bilang, kamu aku tarik dari tengah-tengah serigala dan diangkat ke sorga. Hari ini tiap kali saudara dan saya ketemu Tuhan Yesus, kemudian yang kita bayangkan adalah masuk sorga. Pikiran kita sorga melulu. Tuhan taruh kita di dalam dunia ini supaya sambil mengingat sorga, saudara membawa prinsip-prinsip kerajaan sorga ke dalam dunia. Dunia yang gelap, dunia yang membusuk adalah alasan bagi saudara dan saya untuk masuk ke dalam dunia. Dengan demikian mungkin Bapak Ibu dan saya bisa bilang penerimaan atau penolakan dunia ini. Suasana yang saudara temukan di ruang kerja, di dalam ruang kuliah, di dalam gereja. Suasana yang tidak ideal itu bukan alasan untuk tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Saya tidak bisa bersaksi karena saya terus difitnah. Saya tidak bisa bersaksi karena teman-teman saya tidak mendukung. Saya tidak bisa bersaksi karena pendeta khotbahnya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pengurus tidak urus dengan baik. Seluruh jemaat ini tidak beres. Satu-satu yang benar dalam gereja cuma saya. Di dalam ruang kerja satu-satu yang benar cuma saya. Maka saya tidak bisa kerja. Hari ini Bapak Ibu dan saya menemukan prinsip yang sama sekali berbeda. Penolakan dunia ini. Atau mungkin penerimaan dunia ini. Bukan alasan bagi saudara dan saya untuk tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu kalau dunia menolak saudara dan saya, memang Bapak Ibu dan saya mesti ingat, memang garam itu seringkali dianggap tidak terlalu berharga meskipun dia penting. Siapa di sini dia punya garam taruh di dalam pinggan emas, taruh di dapur? Siapa di sini yang garamnya ibu-ibu yang garam taruh di ruang tamu? Digantung, taruh di satu toples, kemudian gantung. Begitu orang buka pintu, yang pertama dia lihat adalah garam. Coba ibu-ibu lakukan itu di rumah. Bapak-bapak pasti protes. Kenapa garam? Gak ada lukisan yang lain, saya belikan kamu. Itu penting. Tetapi dia tidak terlihat berharga. Saudara gak taruh garam di dalam pinggan emas sekali lagi. Saudara pergi ke dapur, garam itu murah kan ya? Garam itu, Bapak Ibu kalau pergi ke tempat ini, saudara masih bisa bilang, ini garam beneran gak? Saudara boleh taruh jari, taruh di lidah. Oh iya garam, terus saudara beli atau kadang-kadang tidak beli, paling jengkel orang yang jual. Kan saudara bisa coba. Coba kalau orang yang jual emas. Saudara bisa datang enggak? Coba 1 gram asli enggak? Saya bawa pulang ya. Rame itu. Tapi kalau garam saudara colek bahkan taruh di lidah, dia enggak terlalu persoalkan itu. Memang garam itu tampak tidak berharga. Bagi banyak orang itu terlihat tidak signifikan. Dia tidak ditempatkan pada wadah yang istimewa. Sekali lagi, dia umumnya ada di dapur. Dia tidak ada di ruang tamu. Tetapi saya mau ingatkan bahwa sebuah rumah tangga biasanya garam adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Kelihatannya murah, tapi tidak boleh tidak ada. Kadang-kadang orang sakit gigi, saya tidak tahu sekarang lah ya, tapi di kampungnya taruh air panas, garam, diputar, dikumur. Ya memang katanya garam, kalau saudara lihat nanti dalam beberapa penjelasan ada fungsi antiseptik itu. Dia ada di situ. Dia mesti ada. Bapak Ibu makan, semua makanan tidak ada garam. Itu yang nggak darah tinggi, muncul darah tinggi. Katanya banyak garam darah tinggi, tapi kalau sama sekali juga nggak ada darah tinggi kita. Malah kalau yang tidak terlalu banyak garam darah tinggi masuk rumah sakit. Kalau yang nggak ada garam itu pecah rumah tangga. Terlalu hambar. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak ada. Dunia boleh anggap Bapak Ibu dan saya sebagai sesuatu yang mungkin tidak berharga, dianiaya dan ditolak. Tapi di mata Tuhan, Anda dan saya adalah orang-orang yang tidak boleh tidak ada. Harus ada di dalam dunia supaya dunia ini memiliki rasa. Ada di dalam dunia supaya mencegah pembusukan. Lagi pula Allah kita memang Allah yang sering menyatakan kemuliaannya melalui hal-hal yang terlihat biasa dan tidak dianggap berharga.
Kristus menyatakan kemuliaannya di palungan. Pakai kain lampin. Bapak Ibu lihat mulai dari Yesus lahir itu dia jadi manusia. Sesuatu yang kalau dibandingkan dengan Allah bukan apa-apa. Tapi dia jadi persis sama dengan saudara dan saya. Untuk ketika dia jadi manusia, dia mengambil tempat, mengambil posisi yang bagi manusia bukan apa-apa. Tetapi kemudian anak tukang kayu itu menyatakan kemuliaannya bahkan di atas kayu yang disebut sebagai salib. Ini Kristus. Dan ini gereja. Saudara dan saya mulia bukan karena kita mulia maka dunia ini menerima. Tetapi karena Kristus ada di dalam kita. Lalu kemudian dia menyatakan kemuliaannya melalui saudara dan saya di dalam segala kondisi. Hari ini kalau Bapak Ibu lagi bersuka cita, biarlah Kristus dimuliakan melaluinya. Hari ini kalau Bapak Ibu dan saya menderita, biarlah penderitaan kita tetap bercerita mengenai apa yang disebut sebagai kemuliaan Kristus. Karena tidak ada kondisi di mana Kristus tidak menuntut saudara dan saya untuk menjadi saksinya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah garam. Garam tidak boleh kehilangan asinnya. Dan memang garam sebenarnya kan nggak mungkin kehilangan asinnya. Bapak Ibu boleh baca semua penelitian. Garam adalah sebuah entitas yang tidak mungkin kehilangan asinnya. Itu sesuatu yang tidak mungkin. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana saudara dan saya menjalankan peran kita. Plutark, seorang penulis kuno itu, dia bilang garam itu punya peran satu ini, yaitu mengawetkan. Lalu kemudian dia bilang, ingat kalau daging itu selalu membawa ciri kematian. Daging itu kan diambil dari binatang yang hidup. Ya kan Bapak Ibu, ada binatang hidup, Bapak Ibu sembelih, lalu kemudian setelah dia disembelih, kemudian dia jadi daging. Saudara mesti sembelih dulu ayam itu, babi itu, sapi itu, kemudian dia mati, dia jadi daging. Plutark kemudian bilang bahwa daging itu membawa ciri kematian. Artinya itu diambil dari hewan yang sudah dibunuh. Daging itu membawa ciri kematian, yaitu ketiadaan jiwa. Oleh karena itu maka semua daging begitu binatang itu dibunuh, jiwanya dipisahkan dari tubuhnya, maka dia akan berjalan menuju proses yang disebut sebagai pembusukan. Bagi dia pembusukan adalah ciri utama ketiadaan jiwa. Ini adalah ciri kematian. Lalu kemudian dia bilang pada zaman itu garam dipakai untuk mencegah pembusukan. Maka dia bilang garam itu seolah-olah seperti memasukkan jiwa ke dalam tubuh yang mati untuk mempertahankan kondisinya tetap baik. Garam itu berfungsi seperti membawa kembali jiwa ke dalam tubuh yang mati dan menghilangkan ciri kematian. Dia mencegah apa yang disebut sebagai pembusukan. Kadang-kadang ini digambarkan seperti antiseptik. Mari saudara dan saya lihat Yehezkiel pasal yang ke-16. Kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-4. Kita baca sama-sama 2, 3. Kelahiranmu begini, waktu engkau dilahirkan, pusatmu tidak dipotong dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok atau dibedungi dengan lampin. Bapak Ibu ini bicara mengenai anak yang lahir pada zaman dulu. Tuhan itu waktu datang lalu ngomong sama Israel. Tuhan bilang begini, dulu kamu waktu kamu lahir dalam dunia ini nih, kamu bukan apa-apa. Gak ada yang urus kamu. Pusarmu itu gak ada yang potong. Itu kan proses normal. Kamu tidak dimandikan. Kotor sekali. Kamu itu tidak dibersihkan dengan air dan juga tidak digosok dengan garam. Pada zaman itu ketika orang dibersihkan, anak dibersihkan, dimandikan, kemudian mereka pakai air garam itu untuk kemudian membasuh seluruh tubuh anak itu semacam antiseptik pada masa itu. Saya nggak tahu sekarang dokter masih pakai atau enggak. Saya nggak tahu itu. Tetapi paling tidak zaman itu orang menggunakan hal ini. Ini bicara mengenai peran saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Garam memiliki peran yang sangat signifikan yang tidak boleh tidak ada. Pertanyaannya sekarang adalah kalau kita mencegah pembusukan yang ada di dalam dunia ini, membawa kembali jiwa kepada tubuh yang mati, bagaimana saudara dan saya melakukannya? Ingat kembali ayat 10 sampai ayat 12. Untuk menjadi garam yang dibuang oleh orang, yang tidak dihargai oleh orang, Bapak Ibu dan saya tetap harus berpegang kepada apa yang disebut sebagai kebenaran. Bapak Ibu dan saya tidak boleh kompromi. Garam hanya jadi garam jika dia beda dengan dunia. Kalau garam itu ikut-ikut busuk, dia sudah bukan lagi garam. Garam hanya bisa mencegah pembusukan kalau dia tetap seperti sebagai garam dan kemudian dia tidak terkontaminasi. Dia tidak ikut mati bersama dengan dunia ini. Artinya saudara dan saya mau tidak mau, meskipun dianiaya, saudara dan saya harus tetap pegang kepada apa yang disebut sebagai kebenaran dan tidak kompromi. Sudah tidak ada pilihan yang lain. Ini yang Allah tuntut dari Bapak Ibu dan saya sebagai orang percaya.
Kompromi itu mudah, Bapak Ibu. Tidak kompromi, itu jauh lebih sulit. Saya kutip sekali lagi orang yang jahat ini, Machiavelli. Machiavelli sering bilang di dalam beberapa tulisan, dia bilang politisi itu, dia menantang, dia bilang politisi yang cerdas, itu dia menantang mereka. Dan dia bilang politisi yang cerdas, politisi yang berhasil harus berani mengikuti teori saya. Dia bilang begini, kalau orang mau merebut dan mempertahankan kekuasaan, itu ada dua jalan. Jalan pertama adalah virtue, jalan kedua adalah fortune. Virtue itu berbicara mengenai keahlian, kemampuan. Yang kedua itu keberuntungan. Ada orang jadi raja karena beruntung. Anak raja jadi raja kan ya? Anak presiden jadi wakil presiden. Cukup beruntung dia. Ada orang yang memang jadi sesuatu karena dia lahir dalam kondisi beruntung. Tetapi kemudian dia bilang begini, mereka yang jadi raja karena beruntung umumnya tidak mampu mempertahankannya. Sekali lagi, yang jadi karena beruntung sulit untuk mempertahankannya. Maka dia bilang harus ada pada posisi yang pertama, virtue. Punya kemampuan berstrategi untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Harusnya ada itu. Maka dia bilang strategi dalam politik itu penting. Lalu dia bagi strategi jadi dua. Yang pertama strategi manusia. Yang kedua strategi binatang liar. Strategi manusia itu apa? Strategi manusia itu bicara mengenai keutamaan moral manusia. Menjadi orang yang baik. Itu dipakai jadi politik pencitraan zaman ini. Menjadi orang yang beragama pada zaman di mana Eropa punya agama. Apalagi seorang politisi yang baik itu harus punya semua yang diinginkan oleh manusia. Tapi kemudian dia bilang, tapi kalau kamu jadi raja yang baik dengan cara model kayak begini, orang yang penguasa yang baik, politisi yang baik itu biasanya nggak bertahan lama juga. Karena dia terlalu baik. Maka bagaimana Anda bisa mempertahankan kekuasaan dengan baik untuk waktu yang lama? Dia bilang pakai politik binatang liar. Politik binatang liar itu bagaimana? Bunuh sahabat, jangan takut. Bunuh musuh, gak boleh takut. Mengkhianati, melanggar janji kampanye. Itu harus berani. Machiavelli, makanya saya bilang Machiavelli habis tulis zaman itu. Sampai hari ini orang masih praktekkan. Sambil mereka maki-maki Machiavelli. Tapi dalam hati mereka bilang ini strategi yang bagus. Maka jalur politik yang disebut sebagai binatang liar ini adalah sesuatu yang disarankan. Lalu kemudian dia bilang begini. Tapi kalau masyarakat sulit menerima yang ini. Dan masyarakat masih mau menerima. Lebih suka yang bermoral dan beragama. Kamu harus jadi politisi yang beragama. Meskipun tidak percaya Tuhan. Bapak bisa tangkap ini ya. Jadi itu agamaisasi politik, politisasi agama sudah dinasehatkan sama dia. Kamu paling tidak harus tampak baik meskipun sesungguhnya engkau kejam. Artinya jadi baik sampai masyarakat percaya. Tapi kalau masyarakat melawan kamu, ya kamu bisa aniaya dia. Maka ini disebut sebagai politik yang menghalalkan segala cara. Mulai dari yang baik sampai yang buruk. Kamu hanya bisa berhasil dengan cara itu. Maka saudara lihat ya, dia bilang dunia ini tidak ideal. Politisi harus masuk ke dalam dunia. Lalu kemudian berusaha untuk memperoleh kekuasaan dalam dunia yang tidak ideal, mempertahankannya, menjalankan kekuasaan dengan segala cara. Disinilah saudara akan menemukan bedanya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Karena itu kamu harus cerdik seperti ular. Ini bicara mengenai strategi, mirip Machiavelli. Tapi apakah kita menghalalkan segala cara? Tidak. Karena Tuhan Yesus bilang cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Orang Kristen itu tidak boleh hanya tulus, mesti cerdik. Terlalu tulus Bapak Ibu akan dipermainkan oleh dunia ini. Tapi jangan juga cuma cerdik. Akhirnya kita lebih cerdik dari serigala. Lebih serigala dari serigala. Maka ada judul sinetron itu, ganteng-ganteng serigala. Jangan-jangan itu orang Kristen. Dua ini adalah dua virtue yang harus ada pada kehidupan orang Kristen. Allah menuntut saudara dan saya masuk ke dalam dunia yang tidak ideal dengan membawa serta ini. Saudara dan saya pegang kebenaran dan kebenaranlah yang membatasi seluruh strategi kita. Kalau saudara adalah politisi, saudara boleh pakai seluruh strategi, tapi kebenaran membatasi strategi yang digunakan. Apalagi? Bapak Ibu di semua ruangan ada persaingan kan ya? Di mana tidak ada persaingan? Mari jujur. Kalau saya bilang di dalam gereja aja yang nggak ada, Bapak Ibu akan omong kosong. Bapak Ibu pasti bilang dalam gereja juga ada. Tapi di ruang kerja Bapak Ibu ada kan ya persaingan? Bourdieu, seorang filsuf Prancis, dia bilang dunia ini arena.
Dimanapun Bapak Ibu masuk, itu seperti orang-orang yang masuk ke dalam arena dan kemudian ada persaingan di situ. Manusia masing-masing akan menggunakan modal yang dia punya untuk apa? Untuk memenangkan persaingan di dalam arena itu. Dia bilang gak ada tempat yang bukan arena dalam dunia ini. Dan sampai derajat tertentu ada benarnya. Ini seperti arena permainan, arena pertandingan di mana manusia bersaing dengan segala macam cara. Bapak Ibu, tempat kerja Bapak Ibu tanpa sadar itu adalah arena. Di mana Bapak Ibu akan pakai segala sumber daya untuk memenangkan pertarungan, bertahan hidup di situ. Pertanyaannya adalah ketika Bapak Ibu dan saya bermain di dalam arena itu, aturan main apa yang Bapak Ibu dan saya pakai? Apakah Bapak Ibu dan saya membatasi hidup kita, strategi kita, penggunaan modal yang kita punya, segala sesuatu yang saudara kerjakan dengan kebenaran atau tidak? Bapak Ibu, garam itu hanya bisa berfungsi jika dia tidak terkontaminasi. Ketika dia terkontaminasi, dia nggak ada gunanya. Itu sebab saya bilang, garam tuh nggak mungkin hilang asinnya. Tetapi zaman dulu karena proses memproduksi garam itu tidak sebaik sekarang, maka dalam konteks tertentu garam itu baik, tetapi masih seringkali tercampur dengan debu. Nah, nanti ada ketika debu itu, garam itu makin habis, debu itu makin banyak. Ada bagian tertentu atau garam-garam tertentu yang terbungkus oleh debu itu, lalu debu itu jadi kayak kerikil, sehingga garam yang di dalamnya, ketika saudara dan saya taruh di lidah, itu tidak bisa rasakan lagi. Ini yang disebut sebagai garam yang kehilangan asinnya. Jadi garam tidak mungkin kehilangan asinnya, tetapi garam itu telah terbungkus oleh debu sehingga asinnya itu tidak bisa dirasakan lagi. Garam itu terkontaminasi. Ketika saudara dan saya masuk ke dalam dunia sebagai garam, sangat mungkin prinsip-prinsip yang ada di dalam dunia inilah yang membungkus hidup Bapak Ibu dan saya, sehingga asinnya kita sebagai orang Kristen itu sudah nggak dirasakan lagi. Dan ini persoalannya kan ya. Bapak Ibu jangan hanya pikir asinnya hilang. Tuhan bilang setelah asin hilang gak ada gunanya, dibuang. Artinya kalau ibu-ibu dia akan keluar, zaman itu dia akan keluarkan dari dapur. Bapak Ibu kalau dia bilang ini adalah prinsip kerajaan Allah, maka itu seperti tersingkir dari kerajaan Allah. Dilempar keluar rumah, apakah diterima di luar rumah? Perhatikan baik-baik ayat 13 bagian B. Setelah dibuang keluar, dia diinjak-injak di luar. Jadi itu jadi orang yang sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu dan saya dari awal bukan Kristen dan kemudian diterima oleh dunia, Bapak Ibu jadi Kristen. Sudah ditolak oleh dunia, Bapak Ibu tidak berguna di dalam kerajaan Allah dan dibuang keluar, hati-hati. Bahkan di luar pun, saudara tidak berguna. Dia bilang tidak ada gunanya untuk kerajaan Allah. Tidak ada gunanya bagi dunia ini karena mereka akan diinjak-injak. Cuman itu, gunanya cuma satu, diinjak-injak. Saya kira ini adalah sebuah kondisi yang sangat memprihatinkan. Karena tidak boleh ada kompromi. Maka saudara dan saya akan menemukan bahwa garam itu di dalam perjanjian lama juga digunakan sebagai simbol daripada kemurnian. Pada zaman itu, sekali lagi, pada zaman itu orang-orang di sekitar orang-orang Yahudi menggunakan garam sebagai simbol kesucian, kemurnian. Maka garam dipersembahkan juga kepada dewa. Di dalam agama Yahudi, Bapak Ibu juga akan menemukan garam punya peran di dalam persembahan yang namanya korban sajian. Mari kita lihat di dalam Imamat pasal yang kedua. Kitab Imamat. Pasal yang kedua. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu akan menemukan garam digunakan di sana. Saya baca ayat 11. Suatu korban sajian yang kamu persembahkan kepada Tuhan, janganlah diolah lagi, karena dari ragi atau dari madu tidak boleh kamu membakar sesuatu pun sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Ayat 12. Ayat 13 sama-sama. Dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Garam itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan, sehingga ketika orang membawa apa yang disebut sebagai persembahan, yang khususnya yang namanya korban sajian itu, korban ucapan syukur, garam harus ada di sana. Maka di situ ada disebut sebagai garam perjanjian. Di dalam teks lain, Bapak Ibu dan saya bahkan akan menemukan 2 kali disebutkan semacam perjanjian garam.
Nanti saya akan jelaskan di situ. Tetapi paling tidak Bapak Ibu dan saya sudah mulai menemukan indikasi bahwa garam adalah simbol daripada kemurnian, kesucian, dibawa masuk ke dalam tempat di mana korban sajian itu dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, korban sajian ini apa? Korban sajian adalah korban ucapan syukur kepada Tuhan karena pemeliharaan Tuhan. Maka dia bilang, hasil pertamamu bawa kepada Tuhan campur dengan garam. Korban sajian adalah ucapan syukur saudara dan saya kepada Tuhan. Hari ini saudara dan saya gak kasih. Tapi paling tidak kita ngomong mengenai hati yang bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Oleh karena Allah memberi providensia, Allah memelihara. Maka saudara dan saya akan menemukan prinsip ini dalam korban sajian. Korban sajian berarti saudara dan saya mengakui bahwa hidup itu dari Allah. Yang kedua, saudara dan saya mengakui bahwa hidup ini yang datang dari Allah itu dipelihara oleh Allah. Lalu dipersembahkan kepada Allah berarti hidup ini untuk Allah. Bapak Ibu mulai ingat prinsip ini? Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah. Ini ditemukan dalam kitab apa Perjanjian Baru? Kitab? Bapak Ibu punya Alkitab dengan saya lain kayaknya. Dari Allah, dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Dari kitab Roma. Paulus tidak ambil konsep yang asing. Korban sajian adalah korban yang merupakan pengakuan bahwa hidup yang saudara dan saya punya datang dari Allah, bersumber dari Allah. Kalau kita bisa bertahan hidup karena kita dipelihara oleh Allah, bukan semata-mata karena perjuangan tangan kita. Dan karena ini datang dari Allah, dipelihara oleh Allah, maka seharusnya dipersembahkan kepada Allah. Oleh sebab itu Roma itu tercatat dalam Roma 11 ayat 36. Langsung masuk Roma 12 ayat 1 dan 2. Dia bicara mengenai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Bagaimana umat Allah mau mempersembahkan hidup mereka kepada Allah? Pegang kebenaran sehingga mereka berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Tuhan itu sangat menekankan perbedaan Bapak Ibu. Urusan makanan haram dan makanan najis saja itu kan penekanan utamanya adalah pembedaan. Sehingga saudara dan saya hari ini ada makanan tertentu yang dulunya najis sekarang kita makan. Tetapi apa prinsip yang ada di belakang najis dan halal itu? Itulah yang masih saudara dan saya harus pertahankan itu. Hari ini Bapak Ibu makan kepiting. Kepiting itu tidak boleh dimakan zaman orang Yahudi. Makanya bahagialah kita jadi orang Kristen, nggak jadi Yahudi. Kita makan kepiting. Pada masa itu kepiting nggak boleh dimakan karena amfibi itu najis. Dia hidup di dalam dua dunia atau dua alam, di dalam air dan di luar. Semua binatang yang hidup di air dan hidup di darat tidak boleh dimakan, dia najis. Apakah karena pada dirinya dia najis? Bukankah kepiting itu juga diciptakan oleh Tuhan? Harusnya dia sungguh amat baik, maka tidak ada masalah dengan kepiting. Tetapi Tuhan pakai ini sebagai tanda. Satu orang yang pakai identitas umat Allah, tapi hidup di dalam dua dunia, terang dan gelap pada saat yang sama, dia najis. Binatang yang tidak punya ciri binatang air, yaitu tidak punya sirip dan tidak punya sisik, dia najis. Maka binatang-binatang yang tidak punya sirip, tidak punya sisik itu tidak dimakan oleh orang Yahudi. Bapak Ibu dan saya makan hari ini. Belut, Bapak Ibu makan kan ya? Gak ada sisik kan? Kalaupun Bapak Ibu bilang saya gak makan, oh itu karena jijik, bukan karena najis. Bapak Ibu tidak makan itu. Kenapa? Bukankah itu sungguh amat baik ketika diciptakan oleh Allah? Tetapi dia tidak punya ciri binatang air. Itu mirip. Yahudi itu diperingatkan, kamu jadi orang Yahudi, jadi umat Allah, tidak punya ciri umat Allah, kamu najis. Najis itu bukan urusan manusia, urusan kita di hadapan Tuhan. Ini yang kemudian dipersoalkan oleh Tuhan. Ketika saudara dan saya datang dan mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan, urusan najis dan tahir itu ditentukan oleh apakah kita berpegang kepada kebenaran atau tidak. Hanya dengan berpegang kepada kebenaranlah saudara dan saya berbeda dengan dunia ini. Bapak Ibu, oleh sebab itu waktu dia bilang persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup yang berkenan bagi Allah. Bapak Ibu dia bilang begini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya cara pikir yang dulu diarahkan oleh ketidakbenaran, sekarang harus diarahkan oleh kebenaran. Garam adalah simbol daripada apa yang disebut sebagai kemurnian. Garam adalah simbol daripada apa yang disebut sebagai kesucian, sehingga diletakkan di dalam pusat ibadah Israel. Ketika Tuhan Yesus bicara mengenai garam, dia nggak hanya ngomong mengenai konteks masyarakat hari itu. Urusan dapur semata-mata. Saudara sekarang lihat ini urusan mezbah. Hidup Bapak Ibu dan saya itu harus diletakkan di mezbah Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan.
Contoh kedua adalah apa yang disebut sebagai perjanjian garam. Dan ada dua kelompok orang yang dimasukkan di sana. Pertama keturunan Harun, kedua keturunan Daud. Mari saudara dan saya lihat Bilangan pasal 18. Bilangan pasal 18. Ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Ayat 20 adalah ayat yang sering saya kutip bagi Bapak Ibu sebenarnya ketika khotbah dari tempat ini. Itu keunikannya para imam. Saya baca 19. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagi kamu serta keturunanmu. Ayat 20. Bapak Ibu, orang-orang Lewi, keturunan Harun adalah orang-orang yang ayat 20 mengatakan hidup mereka didedikasikan kepada Tuhan. Maka Tuhan bilang, di antara 12 suku ini yang gak dapat warisan suku yang mana? Suku Lewi. Suku Lewi gak dapat warisan Bapak Ibu. Kalau ada papa bagi warisan untuk 12 anak, lalu 11 dapat, 1 gak dapat, perang dunia. Tapi waktu Tuhan bagi warisan, dia bilang 11 dapat kecuali yang 1 ini. Harun tanya, Tuhan lalu saya dapat apa? Tuhan bilang, engkau dapat saya. Bapak Ibu bagi warisan coba. Bagi. Nanti setelah itu kasih pada ada 11 anak, 4 anak. Bagi semua dapat. Kecuali yang 1 tuh gak dapat. Dia tanya, kamu dapat, saya dapat apa papa? Kamu dapat papa. Nanti waktu papa tua kamu yang rawat. Waktu papa masuk rumah sakit kamu yang bawa. Saya yakin begitu Bapak Ibu masuk rumah sakit. Dia taruh di panti jompo. Sudah gak kasih modal apa-apa, nuntut macam-macam. Tapi coba orang Lewi. Lewi nggak bisa bikin apa-apa, sudah nggak dapat tanah, maka kamu akan terserak di antara. Jadi ada satu suku yang namanya orang satu suku, satu keluarga itu maunya ngumpul Bapak Ibu. Tapi sekarang Tuhan serakkan mereka. Memang ini berkaitan dengan dosa Simeon dan Lewi. Bapak Ibu baca apa Yakub itu punya kutukan tuh. Dia, kamu akan terserak di antara anak-anak Yakub dan Tuhan izinkan mereka terserak. Tetapi pada saat yang sama karena mereka kembali kepada Allah, meskipun mereka ada di bawah hukuman, di bawah kalimat-kalimat Yakub itu, Tuhan jadikan mereka sebagai berkat. Kamu nggak dapat warisan, kamu akan terserak seperti kata Yakub, tapi kamu terserak untuk jadi berkat. Kenapa? Karena di tengah-tengah perserakan kamu tidak dapat apa-apa, tapi kamu mendedikasikan seluruh hidupmu bagi Tuhan. Ini disebut sebagai perjanjian garam. Orang yang dikhususkan untuk Tuhan, dipakai untuk melayani bagi Tuhan di dalam kemurnian, di dalam kekudusan. Saudara akan menemukan di dalam teks yang lain. Mari kita lihat sebentar. 2 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-5. 2 Tawarik 13 ayat yang ke-5. Kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-5. Sebentar. Saya salah catat. 2 Tawarik 13 ayat yang ke-5. Kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Perjanjian garam kembali disebutkan di dalam konteks yang Bapak Ibu dan saya baca hari ini. Perjanjian garam tampaknya berbicara mengenai orang-orang yang ada di dalam perjanjian, yang dipelihara oleh Allah dan mendedikasikan hidup bagi Allah. Tuhan kasih mereka berkat. Daud dan keturunannya diberkati dengan kekuasaan sebagai raja. Tapi itu tidak dipakai dengan semena-mena. Itu dipakai sebagai sarana untuk mendedikasikan hidup bagi Tuhan. Dengan berpegang kepada kebenaran. Pada zaman itu raja tidak bisa memerintah semena-mena. Raja harus pegang kebenaran supaya apa yang dia lakukan itu merepresentasikan kehendak Tuhan. Ketika saudara dan saya disebut sebagai garam dan terang dunia, saudara dan saya diminta untuk menjalankan peran sebagai garam, yaitu saudara dan saya mendedikasikan seluruh hidup bagi Tuhan, menjaga kemurnian hidup dengan berpegang kepada hukum-hukum Tuhan. Ini yang saya bilang tidak boleh kompromi. Di dalam konteks inilah, mari saudara dan saya lihat situasi kita hari ini di dalam gereja. Gilbert Louis Mondong, entah pendeta entah bukan,
Tapi baru-baru ini saudara dan saya kemudian menemukan satu situasi yang mengejutkan. Selama ini dia pegang, kalau di mimbar, tegas sekali bahwa hanya Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Beberapa waktu yang lalu dia diwawancarai oleh seorang dokter yang mualaf. Dan dokter itu sangat cerdas. Sayangnya yang diajak podcast, pendeta yang gak belajar. Masalah ini menjadi masalah yang menurut saya besar. Ketika sampai pada satu pertanyaan ini, Bapak Ibu, itu pertanyaan itu menyasar jantungnya kekristenan sebenarnya. Sayangnya jawaban yang diberikan itu isi perut babi. Pertanyaan pertama, kalau saya itu pindah dari dari Kristen jadi Islam, bagaimana pandangan Kristen? Jawabannya adalah kira-kira semua agama sama. Saudara akan lihat dari contoh ini. Oh, beragama itu seperti ada sekelompok orang buta datang pegang gajah. Kalau Bapak Ibu adalah orang-orang yang sering baca mengenai pluralisme, Bapak Ibu akan tahu, ini adalah contoh yang sering dipakai oleh kaum pluralis. Orang buta datang. Lalu ada orang buta yang tidak tahu apa-apa tentang gajah. Tidak pernah lihat gajah. Lalu kemudian dia pegang kaki gajah. Lalu orang buta yang lain pegang kupingnya gajah. Dia akan bilang, oh gajah tuh pipih. Yang satu, oh ini seperti seperti beton. Ada yang pegang ekornya akan bilang, oh gajah itu tipis. Seperti silinder tapi tipis. Mana yang benar kata dia? Semua kan pegang gajah. Semuanya benar. Ini adalah ilustrasi khas pluralisme. Bapak Ibu, saya harus jujur. Saya juga kalau Bapak Ibu tanya, kamu pluralis atau tidak? Saya pluralis. Saya pluralis dalam pengertian saya mengakui fakta pluralitas. Ada perbedaan. Saya mengakui bahwa karena ada fakta pluralitas, Allah saya itu Allah Tritunggal. Satu Allah punya 3 pribadi. Satu Allah ini menciptakan perbedaan, maka saya menghargai perbedaan. Ini prinsip pluralis. Tapi ketika jadi pluralisme, dia akan bilang semua sama. Yang pegang kaki, ya pegang gajah. Pegang telinga, pegang gajah. Saya mau tanya, apakah telinga gajah itu gajah? Cuman anak sekolah minggu yang gak sekolah sungguh-sungguh yang bilang telinga gajah itu gajah. Bapak Ibu lihat saya, Bapak Ibu percaya telinga gajah itu gajah? Telinga gajah kan bukan gajah, itu telinga gajah. Dia tidak bisa jelaskan gajah, itu telinganya. Kaki gajah itu kaki gajah, tetapi bukan gajah. Ekor gajah itu ekornya gajah, tetapi bukan gajah. Nggak bisa. Biasanya orang pakai ini, cobalah hati luas sedikitlah, terima sama-sama benar. Semua sama, yang pegang kaki gajah. Iya, tapi kaki gajah bukan gajah. Yang kedua, ada orang yang membenarkan itu kaki gajah. Betul itu kaki gajah. Betul itu telinga gajah. Nah, orang ini adalah orang yang sudah lihat dan sudah pegang seluruh gajah. Jadi ada satu orang yang bilang, semua sama. Karena saya sudah lihat semua kebenaran. Ini orang yang kelihatan paling rendah hati, tapi sombongnya minta ampun. Kebenaran itu cuma dia yang lihat. Tapi Bapak Ibu sayang sekali ketika ditanya, kalau saya meninggalkan Kristen jadi Islam, bagaimana? Jawabannya adalah, semua sama. Bapak Ibu mari jujur. Bapak Ibu boleh gak suka dengan contoh apa yang saya sampaikan. Tapi saya mau tanya, jika anaknya Bapak Ibu tinggalkan kekristenan, masuk agama yang lain, datang kepada pendeta, lalu pendeta jawab, tenang, semua sama. Bapak Ibu kecewa enggak? Lalu kenapa jengkel sama saya? Kenapa kecewa kayak pendeta, kayak yang ngomong semua sama? Kita akan bilang, enggak apa-apa, dia maksudnya bukan begitu. Dia maksud bukan begitu kah? Mau maksud begitu, dia sudah bilang semua sama. Yang kedua, ini secara rasional, tidak masuk akal. Bapak Ibu bilang semua agama sama. Semua agama enggak sama. Kita percaya Allah Tritunggal kan ya? Saya mau tanya, Islam percaya Allah Tritunggal tidak? Kalau begitu tidak sama. Ini kita lagi omong satu objek yang sama, yang namanya Allah. Satu bilang Tritunggal, satu bukan. Maka dua ini adalah dua kebenaran, dua klaim yang berkontradiksi. Pada saat yang sama, tidak mungkin dua yang bertentangan benar bersama-sama. Di dalam dunia ini, bahkan orang dunia tahu yang namanya hukum non-kontradiksi terkait dengan kebenaran. Masa seorang pendeta tidak tahu hukum non-kontradiksi? Itu isi khotbahnya dia pasti kontradiktif semua. Ini hukum dasar logika. Kalau saya tidak mengetahui mengenai hukum yang disebut sebagai hukum non-kontradiksi, besar kemungkinan saudara akan menemukan isi khotbah saya bentur satu dengan yang lain. Tetapi pada saat yang sama dia bilang semua agama sama. Nah sekarang Bapak Ibu, waktu dia bilang semua agama sama, perhatikan pertanyaan kedua. Kalau semua agama sama Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tidak pindah jadi Islam? Cerdas kan pertanyaan ini?
Jawabannya yang bodoh. Karena saya masih suka babi. Jadi dia selama ini jadi Kristen, bahkan jadi pendeta semata-mata karena suka babi. Kalau saya jadi dokternya, saya akan bilang, Pak, jadi Buddhis aja. Sama kan? Buddhis makan babi itu. Jadi sudah, pindah aja, jadi Buddhis. Kenapa harus Islam? Saya masih suka babi. Ada orang memang beragama karena perut. Sampai di titik ini kritik Karl Marx benar. Karl Marx bilang orang beragama dalam dunia ini urusan ekonomi semata-mata. Urusan perut. Maka dia bilang fondasi dari alam semesta ini. Fondasi daripada seluruh praktik manusia di dalam alam semesta ini adalah ekonomi. Ekonomi menggerakkan segala sesuatu. Kenapa? Dia belajar dari papanya. Papanya waktu teman bisnis ada di dalam gereja Lutheran. Dia jadi Kristen. Teman bisnis paling banyak ada di gereja Katolik. Pindah. Papanya pindah agama itu kayak pindah rumah. Setelah dia pindah-pindah agama, anaknya lihat, oh papa pindah karena urusan ekonomi. Begitu dia besar, dia bikin satu teori. Ekonomi adalah fondasi bagi segala sesuatu. Dan sampai hari ini masih relevan, bahkan untuk Gilbert Louis Mondong. Dia beragama urusan babi. Padahal pada pertanyaan itu urusan momen paling baik untuk dia bercerita tentang Kristus. Bapak Ibu lihat pertanyaan ini. Kenapa Anda tidak pindah kepada Islam? Kan tanya saya kan, harusnya saya akan jawab. Saya tidak pindah. Karena Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Lah kalau ngomong babi, apa yang membedakan Kristen dengan agama yang lain yang masih suka babi? Keunikan Kristen sudah tidak ada di sini. Pantas dokter itu pindah karena dia nggak lihat keunikan Kristen. Pendeta ini juga sebentar lagi pindah, dia nggak lihat keunikan Kristen. Atau memang dari dulu dia nggak Kristen? Pertanyaan ketiga, kalau Pak Pendeta nggak pindah Kristen, kalau begitu ketika saya tinggalkan Kristen, bagaimana? Kelihatannya dia luas hati, dia mau rangkul sang dokter. Yang dokter hati-hati ya. Banyak dokter di sini. Supaya adil, yang lain juga hati-hati. Dia mau rangkul sang dokter. Trauma, dia pernah bermasalah dengan masalah agama, sang pendeta ini. Lalu dia bilang begini, tenang, karena tidak ada sorga Islam, tidak ada sorga Hindu, tidak ada sorga Buddha. Tidak ada sorga maksudnya tidak ada itu. Coba kalau kamu pergi ke sana. Kalau kamu pergi ke sana itu kamu akan menemukan bahwa tidak ada sorganya orang Islam. Masa sih ada pergi ke sana lalu sorga untuk Islam itu lebih besar karena memang lebih banyak. Lalu kemudian sorga untuk Kristen lebih kecil karena lebih sedikit dan seterusnya. Tidak ada sorga yang kayak begitu. Bagi saya iya, memang nggak ada sorga. Sorga kan cuma satu, Allah cuma satu. Sorga adalah, kalau kita bilang tempat, sorga adalah tempat di mana Allah ada. Maka sorga cuma satu. Maka jalan menuju ke sorga juga cuma satu. Bagi saya akan bilang itu adalah Kristus. Bagi saya dia gagal untuk membicarakan hal ini. Tapi untuk apa? Untuk menyingkirkan perbedaan yang esensial dari kekristenan dari yang lain. Sehingga terlihat luas hati dan bisa menerima semua. Bapak Ibu, kekristenan tidak sama dengan semua. Kekristenan beda. Kekristenan adalah agama yang punya keyakinan yang cukup eksklusif. Hanya Yesus. Dan kalau hanya Yesus, maka yang lain bukan. Sangat ofensif. Tapi pada saat yang sama, saudara dan saya adalah orang-orang yang cukup luas hati. Kita bisa berjumpa dengan semua orang. Saudara dan saya bisa melayani semua orang tanpa terkecuali. Karena kekristenan punya identitas yang tidak boleh dikompromikan, maka saudara dan saya hanya bisa jadi garam kalau saudara dan saya mempertahankan identitas kita sebagai orang Kristen. Kalau tidak, saudara dan saya akan sama dengan semua. Persis sama dengan semua. Ini mengerikan. Tapi kalau saudara dan saya itu jadi orang yang berpegang kepada prinsip. Biasanya orang yang pegang pada prinsip itu kelihatan galak. Kemana-mana dia datang menakutkan. Guru yang pegang prinsip itu yang paling tidak disukai oleh semua anak. Setiap kali dia masuk ke dalam kelas, anak-anak merasa kayak neraka dekat. Makin lama dia makin dekat. Kalau tiba-tiba ada surat, Bapak ini sakit, anak-anak bersuka cita. Saya kira Bapak Ibu pernah mengalami itu kan ya. Ada guru yang kalau nggak datang kita bersyukur. Padahal kalau ketemu dia kita, Bapak sakit ya. Tapi di belakang itu kita akan bilang syukur. Kalau boleh Tuhan beberapa bulan lah. Cari guru yang baru. Ketika saudara dan saya berpegang kepada kebenaran, yang saya takut adalah orang merasa bahwa saudara dan saya seperti orang yang menghilangkan sukacita di dalam dunia. Tapi ingat, peran garam yang kedua, dia memberi cita rasa.
Seorang penulis dia bilang garam itu memberi rasa. Dia tidak menjadikan kehidupan dunia ini itu kemudian menjadi hambar. Dia tidak membuat kehidupan yang sulit ini menjadi lebih sulit lagi. Sinclair Ferguson dia bilang cita rasa itu bicara mengenai semangat, bicara mengenai sukacita. Kita menyampaikan kebenaran misalnya bukan dengan kekerasan memaksa orang lain untuk menerima kebenaran kita. Kegagalan kekristenan ketika dibawa oleh Belanda ke beberapa daerah di Indonesia itu kan begitu kan. Dia lihat, oh itu orang-orang primitif kemana-mana nggak pakai baju. Lalu kemudian dia paksa semua orang pakai jas. Dia bawa Injil pakai meriam. Yang tidak terima dibunuh. Maka Bapak Ibu akan menemukan beberapa daerah, termasuk saya punya penelitian di disertasi saya. Sumba itu jadi mayoritas Kristen karena meriam. Bukan karena Kristus. Makanya kalau saudara dan saya pergi ke Sumba, banyak orang Sumba spiritualitasnya masih merapu. Agama aslinya. Kenapa? Dia hanya pindah agama daripada mati. Toh Yesus Kristus bisa jadi salah satu merapu. Keunikan agamanya orang Sumba adalah semua yang sudah mati bisa jadi dewa. Jadi nggak ada masalah kan terima Tuhan Yesus. Toh dia sudah mati. Tuhannya orang Kristen bisa jadi marapunya kami. Udah, dia jadi salah satu dari sekian banyak. Maka spiritualitasnya dia masih marapu. Kenapa? Karena kekristenan hadir dalam bentuk yang sangat mengerikan. Tapi Bapak Ibu, ketika Kristus membawa kebenaran, dia bilang, aku datang bukan membawa damai, tapi aku datang membawa pedang. Tapi orang yang menerima Kristus menikmati sukacita. Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang berpegang kepada kebenaran, namun dengan berpegang kepada kebenaran tidak berarti bahwa saudara dan saya menghancurkan kemanusiaan demi kebenaran. Pendeta Stephen Tong sering pakai istilah ini. Kalian harus punya tulang. Kalau dia ngomong dengan kami hamba Tuhan. Yang bikin manusia bisa berdiri sebagai manusia, berbentuk manusia karena dia punya tulang. Bukan hanya karena dia punya daging. Kalau dia hanya daging, betul kan Bapak? Kalau hanya daging itu bakso. Saudara dan saya kemana-mana gelinding, gak bisa jalan. Tapi kalau tulang kita punya bentuk seperti ini, Bapak Ibu dan saya bisa jalan, bisa melakukan segala aktivitas karena ada jalan. Ada tulang. Tapi dia bilang, yang membedakan manusia dan kepiting apa? Kepiting itu tulang semua. Dagingnya di dalam. Maka kalau dua kepiting ketemu bunyi. Tapi manusia lain. Tulangnya di dalam sehingga dia bisa berdiri. Lalu kemudian luarnya daging. Sehingga ketika manusia dan manusia yang lain berjumpa, saudara dan saya masih bisa menemukan kelemah lembutan di sana. Standing in truth. Acting in love. Berdiri di atas kebenaran. Bertindak di dalam kasih. Ini prinsip Kristen. Saudara dan saya tidak bisa mengasihi tanpa berdiri di atas kebenaran. Saudara dan saya tidak bisa berdiri di atas kebenaran tanpa mengasihi. Tidak bisa. Tidak bisa pilih salah satu di antara dua. Saya Kristen yang penuh dengan cinta kasih untuk jadi saksi. Nggak akan. Anda jadi bakso. Saya akan jadi Kristen yang berpegang teguh kepada kebenaran. Bukan cinta kasih. Anda cuma jadi tulang. Kalau saudara datang ke gereja sini, buka pintu pagar, lalu kemudian saya gantung skeleton yang biasa di praktek kedokteran itu. Saudara buka pintu pertama kali di depan pintu yang tergantung itu. Saudara masih mau datang malam-malam? Enggak, saudara datang ibadah pagi. Kalau ada PA malam, saudara nggak akan datang. Skeleton itu mengerikan karena tidak ada dagingnya. Kekristenan itu membawa apa yang disebut sebagai sukacita dan ini adalah teladan Yesus Kristus. Bapak Ibu, itu sebab sebelum bicara mengenai garam dan terang, Tuhan Yesus mulai dengan karakter Kristen di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 12. Pembawa damai, anak-anak kebenaran dan seterusnya. Karakter ini mesti ada meskipun kita pegang kebenaran. Maka Bapak Ibu dan saya tidak boleh mempersamakan kehadiran Kristen yang berpegang kepada kebenaran dengan kemana-mana kita berdebat dengan semua orang, memusuhi semua orang. Ada masa orang Kristen berdebat. Karena saudara dan saya pegang kebenaran. Tetapi ada masa di mana saudara dan saya juga tidak perlu berdebat. Karena saudara dan saya memiliki apa yang disebut sebagai cinta kasih. Saudara dan saya harus hadir sebagai orang-orang yang telah dianugerahi hidup yang berkelimpahan. Lalu kemudian memancarkan daya tarik Kristus itu di dalam kehidupan kita dan orang lain melihat itu. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Yusuf itu cukup satu dan kemudian dia mempengaruhi seluruh Mesir. Daniel, Hananya, Misael, Asaria, cukup 4 dan mereka mempengaruhi seluruh Babel. Bahkan mempengaruhi beberapa generasi, beberapa kerajaan setelahnya. Tidak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Tidak usah banyak. Tapi Bapak Ibu dan saya pegang kepada kebenaran dan kemudian bertindak di dalam kasih. Ada sukacita yang seharusnya bisa saudara dan saya pancarkan. Dan saya mau tutup secara singkat Bapak Ibu. Puncak daripada seluruh sukacita yang dihadirkan oleh Kristen yang berpegang kebenaran. Berpegang pada kebenaran adalah mereka menghadirkan Kristus
sang sukacita itu. Kristus bukan sumber sukacita. Kristus adalah sukacita yang sejati. Tidak ada sukacita tanpa Kristus, maka saudara dan saya tidak punya pilihan yang lain. Kecuali sampai pada satu titik dalam segala kebaikan. Gereja boleh melakukan aksi sosial, boleh. Tapi gereja yang melakukan aksi sosial tanpa memberitakan Kristus bukan gereja. Gereja yang kemudian memberitakan Kristus tanpa memikirkan kehidupan sosial, itu juga bukan gereja yang seharusnya. Maka John Stott bilang gereja selalu hadir sebagai satu pesawat dengan dua sayap. Satu namanya Injil, satu namanya kehidupan sosial. Saudara dan saya mesti bawa sukacita Kristus ini di dalam kehidupan sosial. Biarlah hidup dunia ini kemudian diwarnai oleh kekristenan. Setelah neo-Calvinisme muncul, Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu hari ini kenal sebagai pilar-pilar demokrasi modern, orang non-Kristen klaim itu. Kebebasan beragama. Sistem pemerintahan yang model parlementer, Bapak Ibu tahu itu datang dari mana? Neo-Calvinisme memulainya. Banyak orang kemudian melihat itu sebagai prinsip yang bersifat universal, yang bersifat humanis. Mereka lupa akarnya. Oleh sebab itu Neo-Calvinisme itu menjadi salah satu dari 10 pemikiran besar yang diakui oleh majalah Times bahwa mereka pernah mempengaruhi dunia ini. Prinsip kekristenan itu bisa mempengaruhi dunia ini kok. Tanpa harus kemudian Bapak Ibu dan saya mempengaruhi dunia dengan prinsip sebagai hidup sebagai orang Kristen, tulis ayat di bawah, tidak usah. Tidak perlu. Saudara tidak perlu kutip-kutip ayat. Saudara hanya cukup menghidupi ayat-ayat itu. Dan kemudian dunia dipengaruhi dengan itu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena Allah kami adalah Allah yang telah menebus, menyelamatkan kami, menyucikan, memurnikan hidup kami, mengutus kami untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan kami sulit, namun pada saat yang sama Engkau tetap menuntut kami menjalankan peran sebagai garam. Berkatilah kami ya Tuhan, pimpinlah hidup kami, dan kemudian arahkan kami supaya kami terus berpegang kepada kebenaran. Kami berdiri di atas kebenaran dan bertindak di dalam kasih, sehingga kebenaran dan kasih berjalan bersama-sama demi kemuliaan Tuhan melalui kami secara personal, kami secara komunal sebagai satu gereja, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.